Halo guys, perkenalkan nama saya Certus Tariman Terjaman, kelas AC dengan NIM 52902414075. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Lalu di sini harapan yang saya inginkan yaitu semuanya yang mendengar materi ini dapat memahami tentang apa itu ragam bahasa. Jadi ragam bahasa ini terdapat 3 poin ya guys ya. 3 poin penting yaitu dapat menjelaskan hakikat bahasa, lalu menjelaskan ragam bahasa, lalu dapat mencontohkan ragam bahasa itu sendiri. Lalu pada materi ini kita akan membahas tentang ragam dalam bahasa Indonesia. Dilihat dari cara berkomunikasi, situasi, bidang pemakaian, dan daerah penuturnya. Lalu banyak variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Oke, lanjut guys. Jadi di dalam materi ragam bahasa kita memiliki 3 poin penting yang harus kita bahas guys. Yang pertama yaitu hakikat ragam bahasa. Yang kedua ragam bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga ragam bahasa baku. Lalu di penutupnya itu rangkuman dari seluruh poin-poin dari ketiga materi ragam bahasa ya guys ya. Oke, kita bahas yang pertama yaitu hakikat ragam bahasa. Sebelumnya, Bang, ragam bahasa itu apa? Ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa yang timbul sebagai akibat adanya sarana, yaitu cara, situasi, bidang pemakaian, dan daerah asal penutur yang berbeda-beda. Lalu ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik, yaitu mempunyai prestis tinggi yang biasanya digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah, karangan teknis, perundang-undangan, di dalam suasana resmi, atau di dalam surat menyurat resmi seperti surat dinas. Disebut dalam ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Lalu guys, sehubungan dengan penggunaan ragam bahasa resmi atau tidak resmi, hendaknya disesuaikan dengan lawan bicara, situasi, tempat, dan sebagainya. Oke, lanjut. Bang, kapan sih kita menggunakan bahasa baku atau bahasa resmi? Sebagai contoh, dalam situasi resmi, kita menggunakan bahasa baku atau bahasa resmi itu di sekolah, di kantor, atau dalam pertemuan resmi ya guys ya. Supaya melihat tempat-tempat, melihat suasana, kita harus tahu menggunakan bahasa baku dan bahasa resminya. Lalu bahasa tak resminya atau bahasa tidak bakunya, sebaiknya dalam situasi itu kita digunakan dalam daerah seperti di rumah, di taman, di pasar, ke teman-teman begitu, semuanya seperti itu ya. Oke teman-teman, kita lanjut bahas di poin yang kedua dari ragam bahasa, yaitu ragam bahasa Indonesia. Jadi ragam bahasa Indonesia itu punya ragam berdasarkan cara berkomunikasi, yaitu berdasarkan cara berkomunikasi atau berdasarkan medianya. Ragam bahasa dapat dibedakan menjadi ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Lalu pengertian ragam lisannya itu apa? Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap, organ of speech, dengan fonem sebagai unsur dasar dan komunikasi terjadi secara langsung. Lalu pengertian ragam tulis adalah ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Jadi komunikasi yang terjadi tidak secara langsung ya. Oke teman-teman, masih di poin ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia juga memiliki ragam bahasa berdasarkan situasi. Itu terdiri dari 2, yaitu ragam bahasa resmi dengan ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa resmi adalah ragam bahasa yang dipakai dalam suasana resmi, misal dalam surat dinas, dalam sidang pengadilan, atau sebagainya. Lalu ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa tidak resmi adalah ragam bahasa yang biasanya digunakan dalam suasana tidak resmi. Misalnya ini surat pribadi, surat untuk keluarga, atau yang berbentuk lisan. Masih di poin ragam bahasa Indonesia teman-teman. Itu masih ada poin tentang ragam bahasa berdasarkan bidang pemakaian. Dalam kehidupan sehari-hari banyak pokok persoalan yang dibicarakan.
dalam membicarakan pokok persoalan ini yang berbeda-beda, kita pun menggunakan ragam bahasa yang berbeda-beda. Lalu ragam bahasa yang digunakan menurut pokok persoalan atau bidang pemakaian ini dikenal pula dengan istilah laras bahasa. Di poin ragam bahasa, ada pula ragam bahasa berdasarkan daerah penutur. Ragam bahasa berdasarkan daerah penutur disebut dialek. Pengertian dialek mengacu kepada bagian dari suatu bahasa. Maka pemakaian suatu dialek bisa dimengerti dialek yang lain. Oke teman-teman, kita masuk di poin yang ketiga, yaitu ragam bahasa baku. Indonesia terdiri dari berbagai suku dan bahasa daerah. Jika setiap masyarakat menggunakan bahasa daerahnya, maka kemungkinan besar masyarakat tersebut tidak dapat berkomunikasi dengan masyarakat daerah yang lain. Fungsi bahasa baku menghubungkan semua penutur berbagai dialek bahasa itu. Dengan demikian, bahasa baku mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bangsa. Bahasa Indonesia baku mempersatukan atau menghubungkan penutur berbagai dialek bahasa itu. Jadi, penggunaan bahasa baku itu digunakan untuk mempersatukan seluruh bahasa-bahasa yang ada di negara Indonesia ini, supaya tidak ada yang berbeda cara berkomunikasi antara suku, antara bangsa, dan antara daerah. Begitu. Masih di ragam bahasa baku, kita beralih di pengertian bahasa baku. Bahasa merupakan alat komunikasi penting yang menghubungkan seorang dengan yang lainnya. Kiraf 2005-54 menyebutkan ada dua pengertian dari bahasa, yaitu yang pertama, menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbitrter. Pada kaidahnya, bahasa Indonesia terdapat dua ragam bahasa, yaitu bahasa baku dan bahasa tidak baku. Dalam ragam bahasa baku mencakup pemakaian sehari-hari pada bahasa percakapan lisan maupun bahasa tulisan. Tetapi pada penggunaannya, bahasa baku sering digunakan pada saat proses belajar mengajar di dalam dunia pendidikan. Pada urusan resmi pekerjaan, misalnya pada saat rapat besar, dan juga pada semua konteks resmi. Sementara itu di dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih banyak menggunakan bahasa yang tidak baku. Jadi itu perbandingan bahasa baku dan bahasa tidak baku. Masih di poin ragam bahasa baku, ciri-ciri bahasa baku yaitu menurut Hasan Alwi DKK 2003-14, ciri-ciri bahasa baku terbagi menjadi tiga poin. Yang pertama, ragam bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis yang berupa kaidah dan aturan yang tetap. Baku atau standar tidak dapat berubah setiap saat. Lalu yang kedua, memiliki sifat kecendikian. Perwujudannya dalam kalimat, paragraf, dan satuan bahasa lain yang lebih besar mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Lalu yang ketiga, baku atau standar beranggapan adanya keseragaman. Proses pembakuan sampai taraf tertentu berarti proses peragaman kaidah, bukan penyamaan ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa. Oke teman-teman, tadi kan udah jelaskan apa itu bahasa baku, ciri-ciri bahasa baku. Sekarang kita jelaskan fungsi bahasa baku. Secara umum, fungsi bahasa baku adalah sebagai berikut, yaitu sebagai fungsi pemersatu, yang dimana penggunaan bahasa baku ini sebagai penyatu seluruh daerah, seluruh tempat, seluruh masyarakat di luar sana untuk bisa saling memahami bahasa. Lalu sebagai fungsi pemberi kekhasan, yang dimana menjadi ciri khas sendiri bagi suatu daerah atau suatu negara agar berbeda dengan negara-negara lain. Begitu. Lalu fungsi pembawa kewibawaan, yang dimana pemilikan bahasa baku membawa serta wibawa atau prestis, yaitu fungsi membawa wibawa bersangkutan dengan usaha orang mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi. Lalu sebagai fungsi kerangka acuan, sebagai kerangka acuan bagi pemakaian bahasa dengan adanya norma dan kaidah,
yang jelas. Norma dan kaidah itu menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seorang atau golongan. Teman-teman, kita sudah di penghujung pembahasan. Yang terakhir kita membahas dari seluruh pembahasan tadi, kita sekarang di rangkuman. Jadi, ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa yang timbul sebagai akibat adanya sarana, yaitu cara, situasi, bidang pemakaian, dan daerah asal penutur yang berbeda-beda. Berdasarkan sarana atau cara berkomunikasi, ragam bahasa dapat dipilah menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Dilihat dari situasi, ragam bahasa ada yang dikenal dengan sebagai ragam resmi dan ragam tak resmi. Berdasarkan bidang pemakaian, di antaranya ada ragam bahasa kedokteran, bisnis, agama, hukum, sastra, dan lain-lain. Lalu sementara dilihat dari segi daerah penutur, ada yang disebut dialek, seperti dialek Jakarta, dialek Jawa, dialek Bali, dan dialek lain-lain sebagainya. Jadi itu aja pembahasan tentang ragam bahasa. Saya Carito Starian Menerjemah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi saya kali ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih.